di dalam pesantren terjamin makan. Nah, ini Bener. kan ngirim duit aja kita. Misalnya 500 per bulan. Iya. Di sana dijamin makan. Itu pergaulannya juga pergaulan santri, pergaulan orang-orang yang baik. Iya. Kemudian ibadahnya lagi terjaga. Kok bisa terjun ke radio tuh, Bang? Kok Ada masa sedih lah zaman iya iya dulu. iya, Jadi ya dulu saya itu kan orang tua, bapak Mm-mm. dua. Jadi Mm-mm. bapak yang pertama Ya, meninggal. meninggal itu konon katanya ketika saya masih 3 bulan. 30. Hendaknya itu beda-beda juga kan kita mau ngasih sih ini dia mau yang lebih lagi daripada itu. Iya. Ya ya. Nah, itu guru sempat dimasukkan ke panti asuhan. Oh gitu. Di panti asuhan Harapan Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah pada saat yang indah ini kami bersilaturahmi lagi dalam program Bisa Saja Bincang Santai Sambil Belajar. Dan Alhamdulillah pada saat ini kami bersama sahabat kami dan teman. Dan beliau ini adalah orang yang insya Allah akan membawa kita menceritakan tentang apapun dari pengalaman hidup beliau. Dan kita langsung meminta kepada beliau untuk mengenalkan diri beliau. Silakan Kang Bang Bram. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kebalik guru. Iya iya iya. Mestinya saya yang ke rumah. Tapi ini mohon dimaafkan. Iya, iya. Sebelumnya selamat datang di kediaman saya. Istana Di ini. Istana. Iya. Alhamdulillah dititipkan oleh Allah Subhanahu Iya. wa taala. Masya Allah. Dan ya, nama saya Muhammad Sabran. Tapi di Bontang nih guru orang kalau pian betakun di mana rumah Muhammad Sabran. Iya 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 iya. Iya iya. Banyak yang Banyak. siapa itu. Iya. Jadi kalau misalnya betakun tuh kalau disambat atau disebut Bram, Iya iya. nah itu banyak yang Oh. lebih banyak yang familiar. Iya. Iya. Nakan jual lah. Ngaran jual. Iya gitu guru. Tinggal di mana nih kita ini berada saat ini? Nah, saat ini kita di Toko Audia. Oh, Toko Audia. Di Jalan Ahmad Yani nomor 22B. Patokan? Patokannya depan sebelah Bata, depannya Extoy, Oh iya sebelahnya iya. Ganap. Iya. Mudah-mudahan itu yang disebutkan jadi. Iya. Dan ini yang mau jilbab, mau di sekaligus jualan ya Bang ya? Iya. Toko Jadi langsung rumah. langsung di sini karena kalau misalnya ya semuanya kan atas apa namanya izin Allah. Iya ya betul tuh. Kalau misalnya misah Rumah di mana, iya, toko di mana. sini, kan waktu Betul. kemudian kalau sekarang mungkin bisa. Bisa ya ya. Tapi saat kita memulai itu kan kita Iya. belum bisa membayar pegawai. Iya betul. Apa-apa kita kerjakan. Kerjaan sendiri. Jadi Iya. yang saya laki-laki sama anak saya yang laki-laki Iya, itu jadi tukang. Jadi tukang. Tukang ngecat. Ngecat, Bini jadi kasir. Jadi kasir, Ada anak perempuan itu jadi melayani. Melayani, menjual. Awalnya seperti itu. gitu. Dan alhamdulillah sekarang ini berjalan sudah berapa tahun Bang? Ini kalau dihitung, saya ini nggak pernah ngitung waktunya. Iya. Tapi sekitar 7-8 tahunan sudah. Oh Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ini perlu diketahui bahwa beliau ini juga usaha beliau adalah jilbab ya Bang, atau baju Sekarang jilbab. dan pakaian muslimah ya. Pakaian muslimah. Pakaian muslimah. Masya Allah. Ini artinya usaha keluarga yang beliau saat ini yang kita berada di rumah beliau. Dan kelahiran Bontang atau di mana Bang lahirnya? Saya lahir di Samarinda. Oh Samarinda di tahun berapa? Tahunnya banyak kok. Iya. Saya lah lihat pace-nya, lihat anunya, fisiknya. Jadi lahir di Samarinda 25 Juli. Tahunnya rahasia. Rahasia ya. Bisa dibaca dulu, lihat. Bisa dibaca, jangan banyak sudah. Iya. Jadi pendidikan SD di Samarinda atau semua di Samarinda. Jadi SD di Samarinda, SMP Samarinda.
STM-nya Samarinda. Oh, Nah, itu terakhir sama STM. STM Bang, jurusan apa itu? Listrik instalasi. Oh, Masya Karena Allah. nyambung kan. Ya, nggak nyambung. Jadi SD-nya itu di SD 011. 011 Samarinda di mana tuh? Sidomulyo. Oh, Sidomulyo, ya ya. Jadi kalau kada salah tuh dulu ada beberapa yang sekolahnya di SD situ. Ya 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 ya. Nah, SMP-nya banyak Mm-mm. berpindah. Oh, oh, jadi merasai jadi bukan kada satu aja nih SMP-nya. Salah satunya di SMP 1. SMP 1 itu sekarang sudah enggak ada. Oh, Jadi jadi taman yang itu yang sama rendah itu, ya ya ya. Dulu SMP 1 di Saat situ. itu, Jadi ya. berdampingan SMP 1 sama SMA 1. SMA 1. Nah, kalau STM-nya sekarang kan SMK SMK. di Air Hitam. Oh, di Air Hitam, ya ya. Ya, Lain Muhammadiyah itu ya, lainnya. lain. Sebelum anunya. Mm-mm. Apa namanya yang pas playover itu kah? Playover. Ya, Iya, itu iya. Air Hitam itu. Iya, Air Hitam Ya. pas playover itu yang di bawah Iya, itu ya. iya. Kalau Dulu Muhammadiyah agak ke sana sedikit. Ya ya. itu satu-satunya STM Iya, zaman dulu. satu. Yang bisa bikin apa? Laptop kah apa itu dulu? Lain ya? Kalau angkatan saya belum ada guru. Jadi Oh, jurusan itu. jurusan masih zaman belum ada komputer. Betul, ya ya ya. Masih Maksudnya, pakai mesin iya, ketik. ketik ya, Ah, ujung-ujungnya. iya. Berarti bisa dibayangkan bahwa umur beliau berapa gitu kan zaman mesin ketik ya. Rapot tuh masih bertulis. Iya, betul. Mungkin berfoto itu gambar itu mungkin Nah. warnanya apa, Bang? Bang. Kalau foto zaman dulu tuh Iya, iya, iya. guru ada strongkeng. Iya, stalking. Jadi orang memanaskan Iya, foto tuh. jadi cucinya tuh kan ada. Jadi kalau sekarang ini kan kalau kita lihat tuh ada kayak apa? Kontainer kopi. Iya, Kalau zaman dulu tuh kan cuci foto Oh, tukang cuci foto. di pinggir-pinggir Di jalan. pinggir jalan itu. Iya. Jadi berkain hitam kalau lah. Ditutup. Ditutup. Zaman bahari Mas. Iya. Jadi di STM situ, habis itu ke Bontang nih tahun berapa nih? Ke Bontang dulu ibu almarhum tuh tahun 87. Oh, 87. 87. Jadi anak-anak beliau dibawa langsung ke sini. Enggak, Atau jadi ceritanya gimana? panjang. Guru. Iya, iya. Ada masa sedih lah zaman Iya, iya, dulu. iya. Jadi ya dulu saya itu kan orang tua bapak dua. Jadi bapak yang pertama Ya, meninggal tuh konon katanya ketika saya masih 3 bulan. 3 bulan. Jadi Ya, enggak ketemu. Enggak ketemu dan enggak melihat membayangkan enggak bisa. Nah, jadi cerita kalau guru kan kalau zaman dulu begitu orang tua laki-lakinya meninggal rata-rata tuh pasti kewalahan di bidang ekonomi. Betul. Jadi banyak karena kami itu berlima. Oh, saudara piano nih 5. Iya, iya, iya. Jadi berlima masing-masing tuh entah direncanakan atau enggak. Kita kan masih anak-anak nggak tahu. Tapi ada yang ikut om, ada yang ikut nenek. Saya kebagian di nenek. Jadi kebagian di situ. Nah, karena ekonominya nggak bagus, akhirnya saya tuh guru sempat dimasukkan ke panti asuhan. Oh gitu. Di panti asuhan Harapan Samarinda. Harapan ya. Nah disitulah baru sekolah. Jadi karena zaman dulu keluarga kami kan di kampung. Di kampung. Sekolah tuh kada penting. Yang penting ya. Yang penting tuh bantu orang tua dapat duit. Iya. Nah, umur cukup menikah. Ya. Betul. Jadi atas izin Allah juga ada orang yang menasehati. Jangan sampai begitu, kasihan disekolahkan aja. Masalah biaya ndak ada, ini ada pemerintah yang nanggung. Oh gitu ya. Jadi di panti asuhan itu panti asuhan yang saya masuk itu adalah panti asuhan pemerintah. Oh, pemerintah. Di bawah dinas sosial. Dinas sosial ya. Jadi secara kehidupan sebenarnya cukup. Oh, cukup. Cukup, cuma yang namanya manusia, anak-anak dia selalu merasa kurang membandingkan dengan orang-orang ada yang sekitarnya. Tapi cukup sabun mandi, ada pakaian, sekolah itu ya karena kita
di panti, di apa namanya, kalau kita di sekolah kan tuh ada dispensasi Iya, iya, SPP iya. gratis Iya. dan segala macam. Oh, iya, iya. Itu SD, Heeh. mulai SD kelas 4 Kelas 4. sampai STM selesai. Oh, jadi dari situ, dari semua atau memang ada sudah keluar dari panti asuhan, SD-nya, habis itu SMP, SMA lain? Enggak. Atau Enggak, memang sih? sampai Oh, sampai STM. SMA. Oh, Masya Allah. Jadi dia dianggap setelah lulus SLTA itu Iya, iya. sudah bisa mandiri. Oh, berarti tanggung jawab pemerintah sudah habis di situ. Jadi Ah. iya, 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 iya. Nah, itu selesai tahun 91. 91. 91 itu ya sudah karena nggak ditanggung lagi. Iya, iya, Ya pulang ikut keluarga ke Bontang. Bontang. Di tahun 90, 91 lah, 91 udah di 91. Bontang. Apa diawali di Bontang nih apa? Setelah. Kerja itu saya nih kalau kerjaan tuh guru sudah komplit. Oh, komplit. Iya, iya, iya. Salah satu apa komplitnya itu? Mulai 4 proyek. Oh, iya, iya, iya. Jadi ikut shutdown di PT PT Badak. pernah. Ikut proyek di Pupuk Kaltim pernah. Cuma ya sebatas helper. Iya, iya, iya. Mulai angkat-angkat Angkat kabel. Iya, iya, iya. Jadi situ. Kemudian yang dunia gelapnya juga pernah. Benar, ya, ya. Pernah jadi disc jockey juga. Jadi pernah kerja di pub. Nah, jadi ya untungnya tuh bisa keluar gitu. Iya, 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 iya. Ada di dunia galamak apa dunia. Dunia. Nah, Iya, jadi iya, beberapa tahun kesini tuh pernah juga pegang IO. Oh, iya, iya, iya. Nah, jadi pameran, kalau dulu pameran di PKT, Iya, iya, yang menggagas tuh saya. Oh, gitu ya, 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 ya. Dan ya. beberapa petinggi PKT. Petinggi PKT-nya. Dari beberapa tahun terus siaran di SK jadi pegang itu. Kemudian IO kegiatan remaja-remaja, mulai dari festival band, macam-macam. Nah, akhirnya sempat pindah ke mengelola radio pemerintah, radio Praja. Radianya. Tapi sebelumnya kan di SK kan dulu. Di SK. Kok bisa terjun ke radio tuh, Bang? Kok? Nah, ini menarik. Iya, iya, iya. Jadi zaman tahun 80-an itu, 87, 88 sampai ke 90, 95. Iya, iya, Jadi dunia radio ini memang dunia yang memberikan daya tarik luar biasa. Betul, betul. Buat remaja, Ya, gitu kan. Sampai-sampai ada istilah di zaman itu, pekerjaan radio itu adalah pekerjaan yang disukai oleh wanita Iya, iya, dan iya. dibenci oleh mertua. Iya, iya, iya. Soalnya Payu ini penyiar Payu. Jadi Iya, iya. memang kerasa pada Iya. zaman itu. Oh, Jadi iya, ketika iya. jadi penyiar, apalagi di radio yang cukup terkenal gitu kan, itu kayak artis itu. Kayak artis sudah, iya, iya, iya. Oh, iya, Jadi iya, iya. ada foto sama-sama, Iya, iya, foto iya. bareng itu Iya. dulu zaman dulu tuh. Iya, udah. iya. Jadi kalau kemana-mana udah. Nah, jadi mulai kakak saya almarhum dulu. Oh, aja wasa, iya, iya. Itu dia siaran di radio di SK. Samarinda. Samarinda. Samarinda dulu. Jadi Di mana, Bang? Di Gembira Raya. Gembira, ya, ya. Gembira Raya. Jadi setiap mendengarkan, wih kayaknya nyaman nih gitu Iya, iya. jadi penyiar nih. Iya, 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 iya. Nah, cuma itu tadi karena ini pekerjaan yang tidak disukai oleh mertua. Itulah, ya. Kakak sendiri pun tidak setuju. Jadi sempat tuh suatu saat tuh Kak, saya ikut siaran Kak. Iya, iya. Oh, jangan. Jangan, iya, iya. Jangannya nih entah takut kesaingan. Kesaingan. Atau gimana? Atau itu kerjaan nggak menjanjikan Iya, iya, gitu kan. Tapi itu memang terucap. Penyiar radio itu nggak ada, bukan untuk masa depan. Untuk masa depan. Tidak bisa menjanjikan Iya, apa-apa. iya, Nah, mulai di situ tuh jadi timbul keinginan. Jadi dalam hati itu aku harus bisa Ya, 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 ya. jadi penyiar. Jadi penyiar. Bisa juga menghidupi keluarga. Iya, Jadi jadi apa namanya, untuk hidup bisa, untuk bisa jadi penyiar bisa juga di situ anunya gawiannya. pokoknya ya. bisa hidup Iya, keluarga. iya, iya, iya. Jadi yang dianggap orang penyiar radio itu hanya kerjaan poya-poya, Ya, senang-senang, hiburan hiburan semata tuh. Saya coba
oh jangan, saya harus bisa nih Iya, iya. jadi penyiar, harus bisa. Heeh. Bagaimana keluarga bisa hidup? Iya, iya. Akhirnya ya sudah jadi penyiar, nekat jadi penyiar. Heeh. Nekat jadi penyiar, yang dibayar itu baru di SK. Oh, di SK. Ya, ya, ya. Di Samarinda sempat juga jadi penyiar. Nah, cuma di Samarinda ini bukan radio komersil. Oh, ya. Radio gelap. Iya, 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 iya. Nah, itu bukannya kita dapat penghasilan. Iya, kita justru bayar iuran. Iya, bayar iuran. Bayar listrik ya. Jadi tanggungan sama-sama, Iya, bayar iya, listrik, iya. beli kaset, Beli ya, segala kaset macam. ya. Nah, ya ke sini sambil mencari pekerjaan nih. Ya, ya. Jadi siaran beberapa jam, Iya. selebihnya tuh kerja di proyek. Project, ya, ya, ya. Empat orang bantu jadi helper. Nah, jadi ya akhirnya ya merasa cukup aja. Di radio nih. Cukup aja di radio dengan tambahan yang lain-lain. Ya. Tapi orang yang menerima saya kerja itu rata-rata tahu saya adalah orang radio. Orang radio ya. Jadi teruntungkan. Tetap Radio tetap jadi tetap ada artinya. Iya, teruntungkan juga kita nih bahwa kita bekerja ini setelah kita di orang radio. Ya. Jadi saat ngelamar pekerjaan tuh loh, ini masnya iya, yang di raya ya. Jadi bahan pertimbangan itu. Ya udah. Tapi ini kerjanya berat loh Mas, ini gini, enggak apa-apa. Jadi beberapa pekerjaan tuh dapatnya karena orang kenal di radio. Kenal di radionya. Nah, sampai yang kerja di pub itu pun karena sering MC. Ya. MC apa segala macam. Diajakin. Ajaklah kerja di pub. Tapi Anu memang belajarnya otodidak lah jadi penyiar nih. Otodidak. Yang tadi kena di radio gelap tadi radio. Iya, karena hobi. Ya. Jadi di SK diterimanya itu karena melamar atau memang diminta anunya Bang? Atau awal-awal itu? Tes. Oh, dites. Ya. Dulu kan masih mungkin buat penggemar SK masa lalu masih ingat tuh di Jalan M. Iya. Jalan M di kontainer. Iya. Saya ditesnya di situ. Ditesnya di situ. Itu lucu dengan kakak saya almarhum itu. Mungkin kakak atau gimana ya. Iya. Jadi entah saya tuh lulus beneran. Iya, atau nggak tega. Atau kasihan ya. Tapi tetap tuh ngomongnya. Iya. Ini karena dalam bahasa daerah itu kan diartikan ini karena kamu terlalu besar keinginan. Iya. Sebenarnya kamu nggak lulus. Iya. Nah, namanya kita nih adek. Iya. Nah, keterima tuh dulu belum ada gaji tetap ya. Gitu. Tapi itu mulai banyak kenalan gitu, banyak kenalan artinya kalau memang kalau diukur dari radionya saja memang nggak bisa hidup. Soalnya dulu untuk radio ini tuh cuma kertas itu Bang. Calling card ya. Jadi orang pendengar membeli gitu ya. Dibacakan. Nah, cuma kan nggak bisa dipungkiri juga dia memberikan manfaat. Saya banyak teman, banyak kenalan. Ya itu tadi ketika mau kerja selama kita mampu dan memang lowongannya ada. Ya. Dan nilai tambahnya di situ jadi penyiar itu Bang lah. Iya. Jadi banyak kemudahannya ya karena penyiarnya. Iya. Itu penyiar tuh memang ke semua atau cuma khusus untuk dangdutan atau kayak enggak atau waktu zaman dulu tuh? Kalau di spesialisnya. Dulu saya tuh acara-acara remaja. Remaja ya. Acara-acara remaja. Jadi dulu tuh acaranya ada banyak lah. Iya. Lupa karena berapa tahun sudah kan? Iya. Jadi khusus remaja. Ada zaman dulu tuh kan yang Jumat cerita hantu-hantu itu. Nah, itu baru Guru. Oh, baru. Zaman Abang tuh belum ada itu. Belum. Oh, iya. Itu kan penggagasnya itu saudara kita yang di Sangatta sekarang, Adi
Egar. Oh ya 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 ya, oh itu ya 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 ya. Oh itu ya. Itu sebenarnya takut hantu. Oh gitu. Iya iya. Begitu saya keluar, Iya. loh, lu berani bikin Iya, acara kayak iya, gitu? Itu justru itu. Iya. Sedangkan di studionya SK itu kan terkenal anunya, Iya. terkenal sepinya gitu ya. Iya. Nah itu sebelum itu belum. Itu kan kalau yang pengembangan SK jadi komersil itu tahun 96. Oh 96. Oh. 96 itu peralihan dari radio yang tadinya radio biasa, radio Pupuk Altim, Iya iya. jadi radio komersial. Oh kayaknya komersil. Dulu dari Intercity, jadi Suara Khatulistiwa. Suara Khatulistiwa. Oh. Itu di bawah mana itu, di bawah PKT atau langsung ada yayasan atau gimana? Di bawah yayasan. Oh yayasan. Dulu yang pegang tuh yayasannya YPK. Oh ya PK. Berarti ke PKTP itu di bawah Masjid Baitur Rahman. Kalau ini SK di bawah YPK. Ya. Oh ya 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 ya. Ya, jadi SK dulu beberapa tahun baru PKTP. Oh PKTP ya ya ya. Masya Allah. Jadi artinya sukanya itu banyak kawan banget di radio nih ya. Itu sudah nikah belum itu? Ketemu istri di radio. Oh di radio. Oh berarti di situ jodohnya. Ya 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 ya. Jadi kalau orang bilang radio itu nggak memberikan manfaat, iya, iya. kalau buat saya tuh banyak manfaat. Banyak manfaatnya ya ya. Dapat bini di situ, dapat gawiannya bisa. Iya ya. Oh kayak gitu. Sampai ya tahun berapa ya? Jadi ya sampai sekarang sih. Ya, Cuma sekarang tuh kan masih dibayar di pemerintah nih di Radio Praja. Cuma penghasilannya memang tidak sebesar dulu. Oh iya iya. Jadi ya apa tuh? Ramadan. Jadi berbau-bau agama nih Guru Muhammad. Iya. Jadi yang namanya Allah tuh benar-benar super adil, tahu batasan kita. Dulu ketika istri belum punya usaha nih, saya tuh diberikan rezeki banyak Guru. Iya. Jadi macam IO, ada terus. Nah jadi dari situ dikumpulin modal sedikit, buatlah usaha ini. Iya. Nah usaha ini jalan. Iya. Entah kenapa, bukan saya nggak berusaha, tapi sudah juga Iya berusaha. Iya. Tapi yang namanya job-job itu nggak ada Guru. Oh nggak ada ya. Cuma saya nggak bingung. Iya. Ini pasti kehendaknya ya sudah lain lagi zamannya. Ya. Gitu kan? Nah cuma kalau dinilai dari sumber kehidupan, artinya untuk biaya sekolah, segala, kurang lebih aja dulu dengan sekarang. Cuma bedanya dulu tuh duit 10.000 bisa segini. Sekarang mungkin harus beratus-ratus ribu bisa. Karena dulu 10.000 dapat, sekarang sekian ratus ribunya juga dapat. Cuma kalau dipakai dipergunakan dibuat belanja ya sama kurang lebih. Iya. Oh gitu ya. Iya jadi nah anak-anak istri juga nggak pernah protes juga. Iya. Wah kenapa nggak pernah ngirim aku, nggak pernah ngasih aku duit ngasih lagi. Iya. Nah, kan sudah ada. Ya. Sama aja kan duitnya. Iya. Itulah jadi ya luar biasa lah. Gitu. Iya. Jadi nah makanya sampai tuh kawan-kawan tuh saya bilang yang penting tuh kerja aja. Iya. Kerja aja. Masalah rezeki itu pasti ada. Sudah. Iya. Cuma banyak yang kadang percaya. Iya. Itu. Iya, keyakinannya lagi kurang lagi. Itu lah tinggi sekali. Tapi kan ada juga coba gitu. Jadi karena aku nih pernah menjalani mati-matian nih mencari. Nggak bisa juga. Jadi entahkah dulu waktu dapat. Iya. Saya tuh membagikannya ke keluarga nggak adil. Iya.
entah kenapa sehingga jalannya itu dipindahkan. Oh, ya 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 ya. Jadi bukan lewat saya Ya, lagi, ya, ya, ya. langsung nih ke Langsung ya ya. Jadi dia mau bagi apa mau berapa ya. Ya ya. Oh ya. Keperluannya tahu juga dia nih ya. Dia dapatnya gitu juga. Nah, Ya ya ya. jadi kemungkinan, bukan kemungkinan, Ya ya kayaknya ya ya. pasti kayak Pasti gitu. situ, Mungkin ya, ada ya. kesalahan kalau dilewatkan ke saya. Ya. Ini mungkin ada yang nggak sampai. Nggak sampai ya ya ya. Dan kehendaknya itu beda-beda juga kan, kita mau ngasih anu sih ini dia mau yang lebih lagi daripada itu Ya, ya ya. nah sekarang tuh alhamdulillah istri, anak-anak Ya, itu udah ada strukturnya di usaha ini. iya iya iya. Jadi di usaha ini tuh sudah ada ini buat karena ngurusin kasir Iya. sekian. Ya, ada gaji bahasanya Iya, ya. bahasa Ya, bahasa struktur strukturnya pegawainya dapat ya. gaji. Iya iya iya. Jadi dengan sendirinya mereka udah nggak mikirin Iya. aku mau beli ini, mau Iya, beli ini tuh artinya sudah ada Iya, iya. jatah mereka Jatah, di jatah. situ. Gitu. Jadi saya juga nggak harus mikirin ini buat bayar sekolah, Iya, enggak lagi. iya, sudah. ada lagi. Jadi tenang dah pikiran dah. Jadi mereka sudah penghasilan ada, habis itu mau mengeluarkan terserah aja mau kemana. Iya 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 iya. Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi itu apa namanya anak berapa bang tadi anunya tuh? Dua. Dua. Jadi semuanya sudah kelas berapa itu? Sudah selesai semua. Oh sudah selesai. Yang pertama tuh sastra Inggris di Unpad. Unpad. Penjajaran di anu tuh? Di Bandung. Di Bandung ya ya. Jatinangor. Nah yang kedua baru tahun kemarin selesai di Unmul. Unmul di sini aja. Samarinda ya. Sudah selesai. Jadi ngumpul semua di Bontang atau? Ngumpul di rumah. Di rumah ya 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 ya. Ya tadi ya tuh menjalankan usaha keluarga tadi ya. Itu tapi rezeki itu ya bang, tadinya kita kuliah misalnya tadi kayak abang kuliah di STM tapi gawiannya di radio jadi nggak ada nyambung. Ini pas anak juga gawiannya apa tadi di sastra apa tadi ngurusin toko. Nah, coba memang saya tuh selalu mengatakan ke anak-anak dulu waktu orang tuh biasa kan gini guru ya. Iya iya. Anaknya harus di jurusan ini. Iya iya. Pokoknya usahakan di jurusan ini. Nah, kalau saya tuh mengatakan selalu saya nak kuliah itu adalah sarana untuk bersosialisasi. Iya. Untuk membuka wawasan, untuk bergaul lebih luas. Tapi jangan harap kuliahmu misalnya A dapat kerjaan A. Bisa jadi. Kerja kuliahmu A, nanti dapatnya suruh jet. Jauh lagi yang diharapkan, karena ada pikirannya. Itu. Nah, akhirnya anak-anak tuh bebas. Taunya ikut tes ini, udah lulus di sini di mana? Manajemen bisnis. Iya. Penting sekolah, yang penting bergaul. Ya sudah, itu yang pertama juga mana sastra Inggris. Ya sudah, udah pernah untuk apa sastra Inggris? Iya. Anda pernah saya nanya. Iya. Nah, akhirnya ya gitu. Akhirnya apa? Ini sekarang lagi yang kedua, kalau yang pertama ini sudah mantap. Mau bisnis. Kalau misalnya Allah reda, nanti dibesarkan usahanya. Ya, fokus ke situ. Yang kedua nih karena laki-laki sekarang nih mudah-mudahan ada rezekinya. Jadi lagi usaha juga nyari kerjaan. Iya. Dan ini apa namanya artinya pemikiran orang tua itu ya cuma melepaskan ya tadi mau mendidik anak ini bisa bersosialisasi, bisa membuka wawasan bang yang untuk sekolah ini bukan untuk memasakkan kerja di mana, usaha di mana gitu. Yang penting dia sekolah nanti selesai studinya setelah belajar terserah mereka mau diletakkan di mana, mau dikerjakan di mana, gitu bang ya. Iya. Jadi kemampuan atas dititipin Allah tuh rezeki bisa menyekolahkan anak segala macam dari apa jalur duniawi. Ya. Kalau dari segi agama kebalik anak-anak kadang ngajarin. Iya. Jadi ya karena umur anak-anak udah dewasa, kadang-kadang tuh anak-anak sholat.
Iya. Jadi kalau ada yang nanya, Eh, kalau Om Bram, anak-anaknya pernah diajarin nggak Iya, apa iya, iya. diajak sholat? Bukan saya, Iya, iya. mereka Iya, yang iya, iya. diajak sholat. Ya Allah, alhamdulillah, artinya mereka dengan kesadarannya, ya kan, artinya mengingatkan ke orang tua gitu. Iya, Masya Allah. tapi emang itu guru. Jadi Heeh. alhamdulillah itu Iya. memilih TK sama SD-nya tuh di sekolah agama. Oh ya ya, ada basic sudah ya, ada Oh, jadi apanya. jadi apa tuh bukannya memang dasar gitu kan? Ya ya ya. Saya nggak mampu Iya memberikan ya, dasar betul yang betul betul. dasar itu. Heeh. Nah, kalau mereka ini alhamdulillah tuh karena TK SD-nya di Hmm. SD Di Islam. Islam. SD Islam. Akhirnya ya bekal itulah Iya, yang mereka bawa sampai ke pakai. kuliah, sampai ke nih lulus dari kuliahnya. Oh. Oh ya ya ya, alhamdulillah. Kalau saya tuh nggak pernah ngajarin ngaji karena Iya saya itu suka iya 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 iya. Tapi udah berterima kasih ke Iya. ustadz-ustadz di Iya, iya, SD, di TK, TK-nya heeh. yang memberikan dasar ke dasar, anak-anaknya iya, iya, itu heeh. luar biasa sekali. Tuh, dan itu membekas sampai ke tuanya ya, sampai ke Nah, itu sampai berani wah. sholat. Iya iya iya. Iya, iya. Biasanya kan orang tua yang nyuruhin kan, ini anak yang anu lagi mengingatkan. Jadi bisa diambil pelajaran tuh Bang, artinya adanya kan ada pemikiran juga orang tua ini, kenapa yang masuk ke pesantren, mau jadi apa, mau nanti mau apa, makan apa gitu Iya, kan. Katanya apa yang dipikirkan, apa yang dibayangkan, apa yang dikhawatirkan untuk masukkan anak di pesantren itu jauh sekali dengan anunya. Anak di dalam pesantren terjamin makan. Benar. Ini kan ngirim duit aja kita. Misalnya 500 per bulan. Iya. Di sana dijamin makan. Itu pergaulannya juga pergaulan santri, pergaulan orang-orang yang baik. Iya. Kemudian ibadahnya lagi terjaga. Ya kan ibadahnya terjaga itu 5 waktu nyata dulu, sholat 5 waktu berjamaah, Iya. ya kan? Habis itu nanti kalau seandainya sudah lulus dari pesantren, ada aja rezeki. Artinya kayak abang tadi kan, kuliah sudah di sastra, di manajemen apa, tapi rezekinya apa yang dikehendaki oleh Allah, bukan di gawian yang diusahakan dari kuliah tadi. Contohnya kerjanya di rumah juga berjualan gitu. Iya. Jadi itulah maha adilnya Allah, itu yang kita bisa ambil pelajaran dari Mas Bang Bram tadi, bahwa kita ini rezeki itu insya Allah sudah ada lah yang ngatur. Tinggal kita jalani tadi Bang lah, artinya pokoknya usaha dulu, begawi dulu, apa tadi anunya rezeki itu insya Allah ada aja ya, gitu. Jadi saya tuh selalu bilang ke kawan-kawan itu, yang penting ada kerjaannya. Ada kerjaannya, ya. Kerjaannya di mana, apapun bentuknya, nggak usah dirisaukan. Iya. Karena tuh ada aja tuh kalau misalnya rezeki kita 1.000, pasti ada tuh datang 1.000 entah dari mana-mana aja. Nah cuma tuh kalau saya ngomong kadang-kadang nggak ada yang percaya. Tapi ini yang saya alami gitu. Saya alami. Jadi ada masanya. Ada masa, ya. Masa kita sehat, masa kita berjaya, masa kita nanti tua. Segala macam. Dan itu dengan umur sekarang tuh saya merasakan ya memang ada baiknya. Ada, ya. Agar kita ini jangan selalu merasa tanggung jawab di kita semua. Iya. Beban nonunya. Kalau enggak ada saya, enggak jalan. Enggak jalan, anak makan apa, istri makan apa. Nah, itu. Iya. Jadi mulai ke sini Allah kurangi kekuatan segala macam. Oh ini pasti pesannya, teguran ini. Pesannya ya memang kayak gitu. Iya. Bukan kamu yang hebat. Bukan kamu yang hebat. Anak-anak bisa sekolah bukan karena kamu. Betul. Jadi sampai sekarang tuh kan saya ini honor. Iya. Honor tuh gaji, ini kita buka aja, paling besar itu 3 juta. Iya. Bisanya sekolahin anak sampai kuliah. Sampai kuliah lulus itu dari lagi. Dari mana hitungannya? Dari logika hitungannya itu kayak apa kalkulatornya itu. Iya. Untuk kita di rumah aja itu mungkin dapur aja cukup-cukupan aja Bang. Apalagi nyokolakan anak, iya. Nah, jadi kalau dalam kehidupan kami ini saya bisa berbagi itu,
Yang penting anaknya mau, Iya, kitanya mau, iya, dan ya sudah heeh. selanjutnya kita berserah. Misalkan ya, Jadi istilahnya ya Allah, ini anak saya Aulia mau kuliah, ya, ya, saya nggak punya uang, iya, ya, tapi nih keinginan ada. Aulia ini cuma Iya, dititipkan iya, ke iya, iya, saya iya, gitu kan, cuma dititipkan ke saya, tolong ya Allah bantu. bantu Iya, saya ini nggak mau. Ya akhirnya bisa kuliah. iya, Itu kuliah ke Bandung guru. heeh, Nah saya juga sedih. mm. Itu belum punya usaha, Oh, belum usaha, ya, 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 belum punya ya, usaha. ya, Jadi masih gaji udah sampai 3 juta. Karena zaman dulu kan belum masih anunya ya, Ngontrak rumah 240, gaji 1,5 juta. ya, ya kan dia, Satu ya, setengah juta, rumah 240, belum listrik, belum air, ya, ya, belum makan. Hendak menyekolahkan anak ke Bandung. Ke Bandung, ya, 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 ya. Di mana mencarinya? Ya, Cuma memang pada saat itu mau bilang ke anak yang pertama, anak, bapak enggak mampu, nggak mampu. nggak usah, anak, Iya, nggak iya, usah kuliah, iya, iya, enggak terucap. tercap, nggak teganya gitu ya. Jadi melapor terus ke Iya, atas, iya, iya, melapor, ya Allah, ini anak yang dititipkan maunya kayak gini. iya, Kalau saya udah nggak mampu. Jadi mulai setahun kelas 3 nih, iya, iya, kelas 3 sudah muncul sudah keinginan keinginan disampaikan anak ke Bandung ke nih. mamanya, aku mau kuliah Iya, ke iya, Bandung. Bandung, Nggak bisa ke di sini, enggak, aku harus ke Bandung. iya, iya, Jadi karena keinginannya iya, keras, iya, ya itu akhirnya tercapai. tercapai, alhamdulillah. Enggak tahu juga saya. Iya, iya, Dari mana itu, dari nggak tahu mana-mananya juga. sampai Iya. sudah terasanya pas habis kuliah nih sudah Iya, ada. kalau Iya, dihitung-hitung tuh iya, dari mana iya, nggak ada. iya, Gitu. Jadi makanya saya selalu ke kawan-kawan itu bilang, ya sudah, jangan terlalu memaksakan diri. iya, Jadi istilahnya ini kita kan kalau kerja tuh kadang-kadang banyak titipan. iya, iya, Misalnya ini karena kita dianggap paling tua, ini Bram, ini saya titipinnya buat anak-anak. iya, 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 Jadi misalnya sekian, karena kita yang merasa perlu, iya, jadi sekian. iya, 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 Itu dilakukan. Pernah saya lakukan itu pada zaman-zaman dulu belum jahiliyah itu. jadi ya, Sama aja, sama aja, sama aja. kebekahannya itu anunya Sama sama aja. yang sekarang, Manfaatnya iya, itu, ya, manfaatnya ya. sama aja. Jadi sekarang saya coba guru kalau misalnya bukannya sombong, Iya, iya, tapi kadang-kadang tuh kalau misalnya ada jatah nih 1.000 misalnya, iya, iya, ya sudah, nggak usah nih buat kalian aja. iya, 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 Menghitung-hitung nih, iya, iya, bukannya nggak percaya sama Allah, Iya, iya, tapi merasakan coba gitu. Sama aja. iya, sama, iya, 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 Jadi iya, ya ini ibaratnya nih kita berikan nih ke sebelah, iya, datang aja tuh yang lain. yang lain, iya, 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 Datang aja yang lain. Jadi nggak, kalau kita paksa gitu simpan, iya, iya, simpan, walaupun orang kalau dibagi, iya, 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 ya, walaupun nilainya banyak kelihatan yang saat ini yang dikumpul-kumpulkan, tapi ya itu manfaatnya anunya, manfaatnya iya, iya, dari yang zaman dulu, zaman jahiliyah sampai sekarang iya, tuh, iya, dulu ya sama manfaatnya, bisa Iya, beli iya, rokok, iya, bisa iya, makan dan segala macam, tapi ada segi ketakutan, takut kalau ketahuan iya, haknya orang, ya, takut ketakutan. Nah sekarang lebih tenang, apa iya, yang ditakutkan. iya, iya, ujung ada lagi, Terus apa yang kita butuhkan nih buat makan, buat apa, ya nggak ada, nggak ada iya, kurang. tidak ada kurang. Alhamdulillah. Iya, dan orang makan juga. Makan. Iya, 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 ujung. Itulah ya luar biasa Ya, lah Pak. gitu, ya. Adakah di titik-titik mana yang abang yang memang pas saat itu bermunajat benar, artinya cuma jalan satu-satunya cuma Allah Ta'ala aja, apa saat-saat mana, titik-titik mana pian pernah merasakan pengalaman spiritual pian? Itu anak pertama lahir. Anak pertama lahir karena
tadinya kita ini berharap lahir normal, Ya, ya, ya. tapi ternyata nggak bisa normal, harus operasi, Operasi, ya. harus operasi. Mm-mm. Dana nggak Dana, ada, ya, ya, itu karena mahal zaman dulu. Nah, ya, ya. dada nggak ada. Disitulah yang luar biasa Guru. Jadi awal kehidupan nih, punya anak pertama, rumah ngontrak, di rumah nggak ada siapa-siapa. Siapa, ya, ya. Jadi harus apa, menjalani, mencuci darah segala macam, mencuci sendiri. Iya, ya. masak sendiri. Nah, di sisi lain ceritanya, karena tadi nggak mengkirakan itu, dulu itu masih 3.200.000 kah biaya itu. Biaya operasinya itu. Tapi gaji saya waktu itu 125.000. Iya, 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 iya. Iya, iya. 125.000 dipakai buat nyewa rumah dan lain-lain. Iya. Nabung tuh syukur-syukur kalau bisa 25.000 sebulan. sebulan. Syukur sekali. Ya. Syukur sekali sudah. Karena emang apa yang mau ditabung Iya, kan gitu. iya. Habis itu aja. Nah, jadi Guru ini Allah tuh tahu. 2 hari dioperasi, Iya. pas mau pulang. Mau pulang, dokter perawat bilang, Pak Sabran, Ya. istrinya besok boleh pulang. Mohon diselesaikan administrasinya. Jadi 3.200.000 duit ini enggak ada. Iya, iya, iya. 100.000 pun enggak ada. Enggak ada, ya. Jadi sudah nih berusaha nih. Tapi ya itu tadi saya bilang tuh kan, Allah tuh akan melihat dari usaha kita. Ya, ya, ya. Pasti akan diberikan jalan. Usaha ini sudah Guru. Mau minta surat keterangan tidak mampu, surat keterangan tidak mampu ke RT, jawaban RT apa enggak bisa, karena bekerja. Bekerja, ya, ya. Jadi kalau misalnya pengangguran, bisa dikeluarkan surat keterangan tidak mampu. Tidak mampunya tuh. Jadi sudah situ enggak bisa. Pinjam ke sana sini enggak bisa. Bisa. Jadi karena mungkin orang juga lagi susah, jadi enggak ada. Itu ini besok jam 7, jam 9 keluarnya nih. ya. Jadi sore ini sudah kemana, Ya, malam keliling udah dapat. Malam itu sudah enggak ada lagi yang di dunia ini yang bisa didatangi sudah. Iya, sudah didatangi semua ini. Mulai RT, mulai kakak, mulai mama, semua sudah didatangi sudah. Tapi jawabannya memang enggak ada. Iya, enggak ada ya. Jadi sudah pulang ke rumah sudah ini sudah. Pulang ke rumah, berwudu. Nah, di situ memang banyak orang di kita ini akan lebih dekat ke Allah tuh kalau susah. Oh, ya. Jadi sudah tidak ada jalan lain lagi sudah. Iya, mentok sudah nih. Ya Allah, nggak ada lagi sudah. Saya ini mau ngapain lagi sudah nggak ada sudah. Habis sudah usaha ini sudah. Nah, jadi sholat tuh. Nah, itu satu-satunya sholat yang beda. Ya, beda ya. Nggak ada Guru. Jadi ribuan kali sholat ya. mau merasakan seperti itu. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Jadi seakan-akan tuh pas sujud itu, ya ada orang kayak menasihati sudah anaknya, datang aja besok. Iya. Entah banyu matanya, sampai tangis-tangisannya keluar nih. Iya. Masya Allah, ya. Udah disadari. Iya. Beda. Ya sudah, besok ini ke rumah sakit. Iya. Nggak ada bawa duitnya. Nggak ada bahannya. Tapi ya sudah pasrah. Pasrah mau keluar, hari ini keluar, nggak. Nah, pas di depan di rumah sakit, susar-susar tuh perawatnya ngerawat. Mas Sabran, alhamdulillah istrinya bisa pulang ya. Oh gitu, ya. Bingung nih kita. Bingung. Iya. Lah kemarin dia harus administrasi 3 juta, 3 juta. Siapa yang bayar? Teman nih nggak berani nanya. Iya. Siapa yang ngurusin gitu kan? Nggak ada. Pokoknya diam aja sudah. Iya. Oh iya. Istri saya tuh sampai bertanya-tanya. Karena saya takut nih. Yang penting ini kan pulang dulu. Iya, penting dulu. Urusan ini belakangan. Jadi istri saya tuh masih sakit tuh. Saya bilang, Mama cepat. Sampai kenapa harus cepat? Iya. Sampai gitu kan. Sampai kan harus cepat. Enggak cepat aja cepat. Sudah.
sudah di rumah nih. Saya tuh mungkin ini pasti ada yang salah, ini orang rumah sakit. Iya. Kenapa nih sudah terlunasi atau gimana selesai? Cuma nggak ada nanya-nanya. Iya. Seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 3 tahun. Gitu. 3 tahun tuh baru ada berita terjadi kesalahan administrasi. Jadi dipanggil lah saya ini. Dengan mohon maaf. Dulu benarkah ini sudah? Saya bilang nggak ada. Memang benar itu saya belum bayar. Nah, jadi ternyata diatur sedemikian rupa tuh. Sekarang Bapak bersediakah membayar dengan menyicil? Bersedia. Allah. Dicicil. Cicil. Setelah 3 tahun. 3 tahun baru ada anunya. Allah. Setelah saya juga punya kemampuan. Ya betul. Artinya dari yang sama sekali di bawah sekarang sudah 3 tahun itu sudah ada usaha, ada kemampuan ya. Artinya menyicilnya pun tidak berat. Iya. Cuma 75.000 per bulan. Nggak terasa sama Nggak sekali. sampai. Allah. Itu kejadian yang luar biasa. Nggak ada, jadi apa ya? Allah tuh ada. Iya, betul. Jadi nggak kayak apa sudah? Semua ibaratnya nih kalau ada lagi itu datangi. Iya. Saya datangi. Datangi ya kalau ada ya betul. Sudah saking usahanya sudah kemana-mana dan itulah dijawabnya tuh di situ. Tapi secara logika kan artinya orang yang kan di dalam struktur, di dalam satu kan manajemen itu kan tertata, terapi kan. Tapi kenapa kok bisa salah dalam manusia? Dan itu kan 3 tahun baru ketahuan salahnya. Allah Maha mengatur. Jadi seakan-akan nggak masuk di akal. Iya kan, nggak masuk di akal. Kalau kita secara nyatanya itu orang yang sudah terdidik, orang yang sudah kan rapi sudah. Artinya setiap ada pembayaran sudah dilihat dan tapi kenapa langsung Iya. Itu yang kejadian luar biasa dalam hidup saya, Guru. Jadi ya mencoba-coba mencari sholat yang waktu malam itu tuh sampai sekarang nggak ada. Nggak ada, ya. Tapi bermohon juga ya Allah, sudahlah lupakan. Jangan diberi lagi cobaan. Iya betul. Kalau bisa ya Tuhan, Allah bisa bicara. Ya sudah kalau gitu diulang ya. Jangan. Itu betul loh. Ya, itulah Guru. Jadi apa ya? Menjalani aja hidup, menjalani aja hidup ini. Jadi kalau dapat banyak, syukuri. Ini pasti ini rezeki mamanya, rezeki anaknya. Ya betul. Kalaupun nggak ada dapat, berarti ini nggak ada dititipin berarti langsung nih. Langsung ke mama, langsung ke anak-anak. Berpikirnya kayak gitu aja sudah. Jadi nggak misalnya, aduh kerjaan nggak ada. Iya. Mau makan apa ini? Jadi itulah karena kita ini sekarang ini kan zaman dulu masih ada kekuatan, ada anunya. Jadi merasa saya lah yang keluarga kalau nggak ada saya nggak bisa. Ya itu. Tapi pas sudah dikurangin dari kekuatan dari anunya, saya sudah artinya apa yang saat ini ya dijalani aja. Betul. Dan memang Allah itu nggak bakal melupakan setiap hambanya, dan itu Allah memberikan apa yang sanggup bagi hambanya. Bukan hambanya ini diberikan dengan ketidakmampuannya, enggak, tapi apa yang Allah berikan itulah kemampuan, disitulah kemampuan hambanya untuk bisa menyandang apa yang Allah berikan itu. Dan alhamdulillah saat indah yang kita tidak terasa saat ini, alhamdulillah silaturahmi bisa saja sudah kita tidak terasa waktunya sudah di penghujung acara, dan mungkin kita minta closing statement dari Bang Bram, apa yang bisa diberikan kepada pemirsa, apa pesan atau bagaimana, silahkan Bang. Waduh. Ini mestinya Guru. Iya. Tapi kalau pengalaman hidup gitu ya, berbagi pengalaman hidup. Betul. Umur saya sekarang udah 53 tahun. Jadi banyak orang
mengira saya itu dapat warisan, Ya, oh gitu. Ya, ya, ya. warisan bisa punya ini. Mm-mm. Bahkan eh, orang-orang yang nggak tahu saya Mm-mm. ke istri itu Ya. selalu dipikir saya ini pejabat. Iya, 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 iya. Betul. Jadi jujur saya ini hanya honor Iya, dari pemerintah. pemerintahan. Masalah rezeki warisan juga nggak punya, Ya, karena saya juga kecilnya dari nggak mampu. nggak mampu. Bahkan itu tadi saya pernah Di panti dititipkan asuhan. di panti asuhan. Iya, iya. Tapi ya karena kita ikhlas aja menjalani hidup ini, Iya, dan selalu dulu ngaji sama Guru Agus juga ngaji Iya, kemana-mana, iya. bahwasanya kita hidup ini sudah dititipkan Iya, rezeki kita. rezeki. Jadi yakin aja ke situ sudah. Mm-mm. Jadi kerja orang kenapa nggak jadi PNS, kenapa nggak jadi, buat saya kerja di mana nggak penting, Nggak yang penting, ya. penting saya kerja. Iya, iya, iya. Betul. Karena gaji sama rezeki itu beda. Beda. Iya, Saya iya. selalu sampaikan Iya, di iya, situ. iya, iya. Nah akhirnya berjalanlah seperti Kalau itu. kalau gaji kan ada ketentuannya sudah. Ya tadi yang 3 juta. Kalau rezeki Rezeki ya nggak tahu. dari mana ke mana, jumlahnya tidak ada. Iya, iya, Kan, betul. ya, ada jatah kita Iya, gitu kan. Ya sudah percaya gitu. Iya, betul. Jadi sampai anak-anak mau kuliah, awalnya memang ya itu tadi sempat kayak apa. Tapi Iya, ke iya. sini ya udah ternyata memang kita hidup ini sudah ada rezeki kita. Yang penting bagaimana cara kita mencari jalannya. Jalannya untuk rezeki itu datang. Iya, 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 iya. Nah kalau kita nggak bekerja, kayak apa orang Allah menitipkan. Iya, 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 iya. Ini malas nih. Iya. Ini bergerak aja ndak anu. Karena kaget pun Iya, kita iya, kan, misalnya kita nggak kerja, tiba-tiba ada yang ngetok rumah, ini duit 1 juta, Iya, hah? iya. Apa ini? Iya, iya, Ya kan? iya. Tapi kalau kita bekerja, Iya, kenal, atau bisa kenal Iya. banyak orang, Iya, iya. misalnya ada datang, jelas tuh, Iya, iya, iya. ini titipan lah dari Iya, iya, si A. Nah kita kenal, oh ini iya, orang iya, memang iya. pengusaha, Iya, iya, iya. ini memang aku pernah bekerja. Iya, Jadi kita nggak bingung. nggak bingung. Gitu. Begitu juga kan bisnya Ustadz ini kan, artinya Ustadz di rumah kayak Ulen ini kan di rumah aja. Tapi kan namanya ada usaha Ada juga. jalannya. Ada jalannya. Iya, jadi mungkin ada sholat duhanya kah, atau mungkin ngajinya kah, atau mungkin Jamaahnya ya, banyak. iya, iya, iya. Ya kan? Jadi nggak bisa, mohon maaf nih, cuma belum pernah mengantarkan guru Pak. Iya. Tapi kalau jamaah mengantarkan jelas tuh. Oh ini si A. Iya. Oh. Itulah. Gitu, ya. Iya. Jadi seperti itu. Yang penting Iya, saya selalu sampaikan ke Iya. anak-anak, nggak perlu kerjanya di mana. Iya. Yang penting ada kerjaan. Ada kerjaan dulu. Ada Ya. Karena ngurusin toko Iya. atau ikut bantu-bantu orang, nggak usah pikirin Iya. gaji, Iya, karena iya. gajimu pun belum tentu bisa ngidupin Iya, kamu, iya, gitu. betul, betul. Iya, iya. Iya. Masa gitulah guru. Jadi yakin, ya saya juga lagi berusaha kayak apa caranya bisa lebih baik. Iya, menikmati di masa-masa di hari tua-tua kita ini yang di umur-umur yang sudah. Iya. Jadi Betul, ya, jangan memaksakan diri dan jangan mengambil hak orang Hak lain. orang, iya, iya. Mohon iya. maaf guru. Iya, 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 iya. buat ading-ading. Iya, betul. Buat ading-ading. Yang ading-ading yang mau nonton ini. Yang bapak-bapak mohon Iya, maaf Pak, bukan iya, masa iya. menasehati Pak. Tapi cobalah Iya, seperti itu. Iya, Ya. iya, Ijel. Itu aja guru. Iya, iya. Dan alhamdulillah kita sudah di penghujung acara, dan saya dan kru yang bertugas saat ini yang datang tim silaturahmi mengucapkan terima kasih kepada Bang Bram yang menerima kami, menyambut kami, dan menyiapkan tempat yang Masya Allah indah sekali yang saat ini mungkin pemirsa melihatnya. Dan kami mohon maaf kalau ada ketidaknyamanan atau mungkin mengganggu waktu Bang Bram. Alhamdulillah. Iya, iya. Dan inilah artinya mudah-mudahan usaha kita, gerakan kita untuk silaturahmi adalah sebagai mengetok pintunya Allah. Ya kan, Nabi menjanjikan orang yang silaturahmi itu dapat 2 ya, panjang umur sama
banyak rezeki ya. Dan itulah mudah-mudahan satu saat nanti dengan berkat kita silaturahmi, Allah berikan umur yang panjang berkah kepada kita, dan insya Allah rezeki pun akan datang sama kita ya. Mudah-mudahan itu harapan kita. Silakan terakhir Bang, apa yang mau disampaikan? Kan sudah tadi. Sudah. Kalau mau ada lagi disampaikan. Oke deh, sudah di penghujung kita acara. Ini hari puasa, jadi mungkin pemirsa melihat kita ini lagi ketawa-ketawa ya, mungkin ya kita ini menghilangkan puasa kita. Ya, bergembira di bulan Ramadan. Ya, jadi kita tidak terasa dalam berpuasa, ya itu ya. Dan inilah, jadi pemirsa ahbab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya di tempat di rumah istananya Bang Bram bersilaturahmi, dan juga saya mengucapkan kepada ahbab semua terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.